kepuasan ke kinerja melalui OCB begitu ya. Nah, sehingga ya kita buat lagi ini pengaruh langsung ke OCB dulu ya. Wah, ini error ya. Nah, kemudian pengaruh langsung ke kinerja. Nah, seperti ini. Kalau misalnya sudah terconnecting atau terhubung, warnanya akan biru gitu. Nah, sekarang pengaruh langsung antara kepuasan ya, motivasi OCB ke kinerja gitu. Nah, kita hubungkan lagi ya. Nah, kalau seperti ini, nah ini agak pabaliut ya, apanya jalurnya gitu. Nah, sehingga kita bisa mengatur ya bentuknya itu persegi 4 gitu ya. Seperti ini. Ini boleh seperti ini. Kebanyakan eh, yang di artikel ya, nah bentuknya seperti ini. Jurnal bentuknya seperti ini. Boleh nanti apa namanya konstruknya itu diatur ya, mau di kanan, mau di kiri, di atas, yang penting bisa terbaca. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, langkah selanjutnya kita akan melihat eh, nilai koefisien dari masing-masing jalur, ya, gitu. Tetapi ada yang perlu kita ketahui juga, gitu. Outer modelnya itu bagaimana pengukuran outer modelnya, ya, gitu. Apakah nanti dilihat dari segi apa namanya uji validitasnya, ya, kemudian reliabilitasnya, gitu, dan uji model lainnya, gitu. Saya split dulu ya. Oke, bisa dilihat ini. Saya bikin bikin grup ya screennya. Ini adalah contoh dari artikel ya yang menggunakan mediasi. Tapi ini variabel interveningnya ada dua ya gitu. Jadi Z dan Z1, Z2 itu intervening. Tapi tidak masalah ya. Yang penting kita tahu eh, langkah-langkahnya seperti apa yang biasa digunakan dalam analisis data menggunakan Smart PLS itu. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi, yang pertama kita menguji dulu outer modelnya. Ya, menguji outer modelnya itu dari masing-masing eh, konstruk variabel ya, apakah nanti convergent validity-nya bagus atau tidak. Nah, ini ada ketentuan. Ya, ketentuannya adalah harus si convergent validity-nya itu lebih besar dari 0,7. Begitu ya. Kemudian diskriminan validity-nya juga sama ya gitu. Itunya apa namanya konstruknya itu ya yang menjadi faktor ke bawahnya itu harus lebih kecil daripada eh, konstruk yang di atasnya. Gitu. Nah, kita uji saja dulu ya. Nah, seperti ini. Pertama kita klik dulu calculate-nya ya, kemudian pilih PLS algorithm ya. Nah, kemudian langsung aja ya start calculation ya. Nah, ini sudah keluar ya. Ini adalah koefisien jalurnya gitu ya. Nah, di sini ya koefisien jalurnya itu kita bisa lihat nah seperti ini ya dari masing-masing jalur variabel gitu. Nah, karena bentuknya ini di tengah ada dua ya, kita bisa geser dulu ke atas, kita tarik setelah tanda itu, tanda apa namanya, panah persegi 4, nah seperti ini. Ya. Nah, kita lihat sekarang uji validitasnya. Nah, yang ini ya, di sini ada beberapa pilihan ya, mau menguji
konstruk reliability and validitasnya ya di sini validity-nya. Nah, ini kita klik keluar seperti ini outputnya ya. This meeting is being recorded. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya Cronbach alpha-nya ini nilai kepuasan, kinerja, motivasi dan OCB sebenarnya di atas 0,6. Nah, akan berbeda-beda dengan apa namanya eh, kriteria atau kaidah yang digunakan menurut teori siapa begitu ya. Ada yang membolehkan bahwa 0,6 itu masih bisa digunakan gitu. Bahkan sebenarnya untuk apa namanya Cronbach alpha dari konstruk SEM ya itu lebih baiknya adalah 0,7 begitu. Kemudian juga composite reliability-nya juga sama ya, ini di atas 0,7. Yang ijo-ijo itu berarti konvergennya bagus ya. Terus dilihat dari AP-nya juga sama ya. Ini eh, ada yang tidak sesuai dengan kriteria ya, yang seharusnya itu di atas 0,5 begitu. Tadi kan di artikel yang tadi saya share itu di atas 0,5 ya untuk nilai AV-nya. Nah, ini tidak bagus datanya gitu ya. Nah, kemudian ya kita lihat di outer loading-nya ya. Nah, seperti ini gitu. Nah, ini untuk apa namanya? Masing-masing variabel ya masing-masing apa namanya? Masing-masing indikator ya. Ini kurang bagus ya gitu karena seharusnya yang bagus itu adalah 0,7 ya 0,7 ke atas itu konvergennya bagus gitu ya. Nah, kemudian juga dilihat dari diskriminan validity-nya ya di mana kepuasan ya di bawahnya itu faktornya itu yang jadi membangun konstruk kepuasan ini harus lebih kecil daripada kepuasan. Demikian pun ini, kalau ini masih bagus lah, gitu ya. Nah, sehingga ya, gitu. Ada beberapa keputusan yang bisa diambil. Kalau misalkan eh, datanya yang tadi banyak ya, gitu, dari lihat dari AP-nya tidak memenuhi syarat, bisa menggunakan SPSS. Jadi SPSS juga ada penyajian ya pengolahan data untuk variabel mediasi, tetapi ada beberapa kali pengujian berbeda dengan Smart PLS begitu. Nah, kemudian ya kalau dilihat dari model fit-nya ya ini kita bisa lihat ya R SRMR ini ya ini masih bagus, tetapi kalau dilihat dari nilai NVI ini harusnya di atas 0,5, tetapi kita boleh mengambil salah satu ya gitu. Modelnya fit berdasarkan SRMR gitu. Ini masih bisa digunakan. Jadi sekali lagi ya, boleh nggak ini data ini digunakan? Bisa saja data ini digunakan ya ketika kalian itu menggunakan kaidah lain ya yang pengukurannya itu misalkan uji reliabilitasnya itu bisa digunakan 0,6 gitu dan nilai AP-nya tetapi untuk nilai AP itu memang menggunakan 0,5 ke atas gitu ya. Nah, ini adalah apa nilai koefisiennya. Jadi seberapa besar kontribusi dari motivasi ini, kemudian dari kepuasan ini terhadap OCB ya gitu. Nah, ini variabel interveningnya di atas gitu. Sedangkan variabel jadi kalau di eh, SEM ya atau intervening atau mediasi itu bukan independen dependen bahasanya, melainkan bahasanya itu adalah endogen dan eksogen. Jadi eksogennya itu kalau pada model yang pertama eh, eksogennya itu motivasi dan kepuasan, sedangkan endogennya adalah OCB. Nah, struktur yang kedua endogennya adalah kinerja, eksogennya adalah motivasi, kepuasan, dan OCB. Begitu, ya. Gitu. Jadi, istilah variabel ya dalam penelitian intervening, kemudian atau mediasi itu menggunakan bahasa endogen dan eksogen
untuk penempatan atau penamaan variabelnya ya. Oke. Nah, langkah kedua ya, apakah secara langsung dan tidak langsung ini berpengaruh signifikan atau tidak gitu. Nah, berpengaruh signifikan tidak kita lihat di kalkulatnya ya, menggunakan bootstrapping ya. Nah, kemudian setelah calculation ya, nah, seperti ini. Nah, ini adalah pengaruh langsungnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini pengaruh langsung. Tuh. Kepuasan terhadap kinerja. Nah, kalau kita lihat, ini berpengaruh langsungnya semuanya signifikan. Begitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah bukan koefisien jalur, melainkan ini adalah T hitung gitu. Nah, T hitung dibandingkan T tabelnya 1,92 pas 95 ya, kalau nggak salah pas 96 1,96 gitu. Dibandingkan dengan T hitung, ini T hitung. T tabelnya itu adalah 1,96 lebih besaran teh hitungnya. Sehingga secara langsung ya dari dua model ini ya dari variabel eksogen ke endogennya itu berpengaruh secara signifikan gitu ya itu secara langsung gitu. Nah, kemudian secara tidak langsungnya ya kita lihat di clusteringnya, ereknya ya. Nah, ternyata tidak berpengaruh ya, tidak dapat memediasi. Begitu. Apa yang tidak bisa dapat memediasi? Jadi tadi itu ya si variabel apa namanya OCB gitu, dia tidak bisa memediasi pengaruh dari kepuasan dan motivasi terhadap kinerja gitu ya. Nah, begitupun dari dua model yang tadi ya, dari misalkan kinerja apa kinerja ya apa kepuasan terhadap kinerja gitu kemudian juga apa namanya kepuasan terhadap OCB gitu kan dua struktur ini tidak bisa memediasi secara signifikan begitupun sama ya untuk yang keduanya gitu tidak bisa gitu ya sehingga tadi keputusannya adalah ya yang ini ya. Kalau kita lihat dari nilai apa namanya nilai PET koefisiennya gitu. Kalian bisa lihat nggak? Ini OCB dan ini kinerja ya. Ini kepuasan. Nah, kepuasan terhadap kinerja 0,345 gitu. Dan kemudian ya, ketika kepuasan terhadap OCB langsung itu 0,433 ya itu. Nah, ini adalah besaran pengaruhnya itu secara langsung kepuasan terhadap OCB. Tetapi OCB terhadap kinerja ini 0,326. Berarti tidak dapat memediasi gitu. Yang dapat memediasi itu pertama koefisiennya hasilnya lebih besar gitu. Ketika si OCB ini gitu jalurnya dari kepuasan lebih besar ke kinerja begitu. Hmm. Tadi pun ya berdasarkan hasilnya, nah ini uji secara tidak langsung tidak signifikan begitu ya. Nah, gambar ini bisa di save ya. Nah, di sini diekspor as image to file ya. Kalian tinggal di save aja begitu ya. Nah, atau yang ininya bisa diekspor juga ya ke Excel gitu. Jadi nanti setiap hasil pengolahan
itunya output dari SPSS-nya bisa disimpan itu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih kepada Bu Atik ya. Mm-mm. Menarik sekali nih teman-teman ya, langkah-langkah di dalam melaksanakan atau melakukan olah data Smart PLS. Selanjutnya ada teman-teman yang mungkin mengalami kendala ya. Ini baru baru pengukuran apa tadi? Validitas, Eh, reliabilitas, terus iya, sudah eh, semuanya, Pak. sudah semuanya dari situ ya. Iya, Berarti dari datanya uji model. berarti cepat ya pengolah datanya, ya? Cepat, PLS itu Itu cepat, bisa tapi menjawab semua apa yang dibutuhkan untuk pengujian datanya ya. Oke, silakan teman-teman yang lain yang menggunakan intervening ya bisa ditanyakan gitu. Jangan nanti bingung lagi gitu ya eh, langkah-langkahnya. Silakan Arvina, ayo Arvina, kemarin ada kendala apa? Saya lihat progresnya seperti apa. Silakan Arvina. Saya ingin bertanya, Bu. Kemarin saya pas uji validitas, dia di angkanya itu nol, ada yang 0,4, Bu. ya, baik. Nah, sebagaimana tadi saya bahas ya, bahwa dalam uji validitas dalam konstruk SEM itu memang ukurannya harus AP-nya itu 0,5 begitu ya. Sehingga itu datanya kurang bagus gitu. Nah, pertanyaannya gitu, kenapa sih bisa berarti pengukuran untuk apa namanya? Untuk pertanyaan misalkan yang ini ya, pertanyaan satu gitu, pertanyaan satu punya X1 gitu. Ada yang variannya terlalu tinggi gitu ya. Biasanya begini. Saya contohkan saja nih di kelas ya. Misalkan ini siapa ya yang bertanya itu? Arvina ya. Arvina, Bu. Oke ya. Di kelas itu ada yang ganteng ya. Misalkan Budi ganteng gitu. Nah, ada 50 orang. Nah, ketika 50 orang itu menyatakan Bu ganteng gitu. Tetapi di 50 orang itu terlalu tinggi ya untuk menilainya. Jadi indikator gantengnya siapa? Si Budi itu diukur 5 pertanyaan, 5 indikator. Tetapi dari masing-masing ya, saya contohkan seperti ini ya. Bisa dilihat nggak di Excel? Bisa ya? Bisa, bisa. Saya contohkan yang ini. Ini kenapa sih validitasnya rendah? Karena mungkin yang mengisi itu asal, ya gitu. Kita bisa menggunakan manual ya untuk uji validitas, gitu ya. Nah, misalkan ini ada 5 pertanyaan. Nah, lihat instruksinya di sini titik koma, ya. Nah, ini 0,8 ya. Tuh. Kan semakin banyak eh, yang diukur ya, gitu. Uji validitasnya dari beberapa sampel itu akan semakin kecil itunya apa namanya tabelnya. Tetapi pengukuran untuk konstruk itu berbeda. Dia harus di atas 0,5 gitu. Beda untuk yang menggunakan SPSS atau regresi biasa. Nah, di sini kan 0,4. Bisa ngelihat kan ini 0,4 dan ini 0,3 Tiga. gitu. Nah, Oke. lihat ya. Tadi misalkan ini ada satu ya, kemudian ada berapa responden ini? Ada 13 responden contoh. Nah,
tadi si Budi itu ya, kalau misalkan ada kecenderungan Budi itu ganteng, berarti jawabannya harus bagus dong. 4545. Ini ada yang menjawab 2. Nah, ketika kita lihat 5, berubah nggak? Berubah Berubah. kan? Nah, berubah. Nah, seperti itu. Jadi, ya, sebenarnya validitas itu bisa mengukur kecenderungan perilaku seseorang konsisten atau tidak terhadap penilaian. Sehingga dari eh, pengukuran validitas ini berarti si apa namanya si responden itu tidak concern ya gitu. Jadi asal ngisinya. Oleh karenanya dia tidak ada penilaian kecenderungan. Ini pun sama nih 3, 5, ujung-ujung 1 gitu, 5, 4 gitu. Tetapi ingat ya, kalau misalkan validitasnya tinggi pun dan reliabilitasnya tinggi, itu tidak akan menjamin bahwa hasilnya itu signifikan atau tidak. Begitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini harus dibenerin lagi gitu ya. Makanya kalau sebar data itu, kalau misalkan banyak yang tidak valid, otomatis kayaknya nyebar ulang lagi, Pak. Begitu ya. Iya. Nah, Nah, itu ya Bu Atik, betul. yang Jadi itu kemarin harus. penyakitnya gitu ya. Kenapa sih nggak valid? Berarti pengukuran sikapnya ada yang nggak ini ya gitu, nggak sah gitu ya, nggak valid gitu mengukur sikapnya. Nah, oleh karenanya kalau misalkan 0,4 gitu. Nah, kalau 0,4 gitu, kalau menggunakan teh hitung ya, teh hitungnya 0,3 misalkan, 0,4. Tetapi kalau dibandingin dengan eh, sampelnya 30, maka T-tabelnya itu 0,361. Sehingga masih valid kalau menggunakan SPSS. Dan 30 sampel itu pengujian hanya bersifat ini aja, apa namanya, hanya kalibrasi aja, uji coba. Boleh nggak sih misalkan 30 nih diuji, ya gitu. Ketika 30 diuji, ternyata ini yang SPSS ya, ternyata nggak valid. Tetapi begitu menggunakan semuanya, itu valid. Maka jalannya adalah yang menggunakan semuanya. Tuh, ya. Itu kalau misalkan kalian menggunakan SPSS. Jadi adanya T-tabel itu untuk membandingkan dari banyaknya sampel. Kalau sampelnya 30, otomatis T-tabelnya itu 0,361. Nah, kalau misalkan 100 berapa? 100 itu berarti lebih kurang lagi T-tabelnya. Asalkan bisa dibandingkan apakah lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti ya itu harus nyebar ulang gitu ya. Kalau misalkan 30 aja udah aman berarti kita lanjut. Kalau misalkan Mm-mm. 30 banyak yang nggak valid, ya udah uji dulu semuanya. Gimana? Valid nggak semuanya? Ya udah valid. Berarti kalau valid semua tidak usah diulang seperti itu ya. Bu Nah ini Atik, ya, kalau misalnya kemarin juga hmm, ada teman bimbingan saya juga tuh ya, Arvina sama yang lain. Satu variabel misalnya 10 pernyataan. mm-mm, Satu X2, Y atau Z dengan variabel Y-nya. iya, Di setiap variabel itu ada yang tidak valid, bisa 4, bisa 5 gitu. Nah, iya. itu apa yang harus dilakukan gitu? Apakah kuesioner diganti ataukah kuesioner tetap kemudian tapi disebar lagi ke 10 orang, apa ke 30 orang yang berbeda atau bagaimana? Atau kalau Eh, dibuang, ada yang bilang dibuang aja, tapi kalau dibuang banyak kan jadi sedikit kenyataannya. iya betul. Jadi tadi ya, kalau misalkan kan kita uji coba dulu ke 30 ya gitu. Hmm. Nah ternyata ke 30 itu banyak yang nggak valid begitu. Tetapi ternyata sampelnya itu seluruhnya ada 100. Nah, yang 30 itu kalau tinggal valid, banyak yang nggak valid dibandingkan dengan yang sisanya 6, sisanya 70, kita bisa bisa menyelamatkan yang 70. Yang tujuh Hmm. puluh itu berarti kita secara total ya, itu kita uji validitas. Nanti tabelnya menggunakan berapa begitu. Jadi kalau misalkan bagaimana kalau misalkan setelah diuji seluruhnya gitu, karena kan uji hipotesis jumlah sampel ini seluruhnya digunakan, ya kan? Nah, kalau pada saat uji eh, validitas seluruhnya banyak yang tidak apa namanya tidak valid gitu. Kalau misalkan 10 limanya nggak valid, berarti itu pertanyaannya harus di
betulkan begitu ya. Mungkin ada Hmm, pertanyaan yang sifatnya kan pertanyaan itu harus positif semua, iya, negatif-negatif semua begitu. betul. Nah, kasusnya Iya. banyak ini ya. Ternyata Hmm, pertanyaan itu ada yang positif dan juga ada yang negatif gitu dalam satu hmm. variabel begitu ya. Oke, kemarin Arvina sudah coba lagi nggak yang saya sarankan? Hasilnya gimana? Eh, iya Pak, kemarin kan saya sempat sebar ulang ya Bu ya Pak. Jadi saya pertama 1 sampai 30 sebar responden, terus banyak yang tidak valid ya Bu ya, Mm, sekitar 14 pernyataan. Lalu saya sebar ulang dari maksudnya sebar ulang dengan Google Form yang sama ke orang yang berbeda. Itu dia turun jadi 13. Nah, lalu saya sebar ulang lagi nih Bu, ke semuanya, lanjut ke sesuai dengan sampel saya ke 96. Tapi saya lebihin 96 sampai 104 ya, kalau iya 104. Lalu saya uji Bu, saya masukin ke Smart PLS yang dari 1 sampai 104 itu, dia saya uji validitas itu, dia alhamdulillah dia jadi yang nggak validnya 6 Bu gitu. Itu bagaimana ya Bu? Apakah tetap pakai yang 96 itu atau 30 berat, validitasnya? berarti itu nanti ya, kalau yang nggak validnya berarti dieliminasi. Dieliminasi Bu. Uang ya. Iya, dieliminasi. Jadi nanti ya, kan Smart PLS itu kalau kita lihat modelnya ya gitu. Yang tadinya di sini ada 10 gitu. Biasanya Hmm. nih kalau menggunakan apa ya? Menggunakan apa sih namanya? Selain Smart PLS itu lupa lagi list rel ya. Apa Israel, Israel, Nah, list rel Amos itu ya, uh-uh, kalau kebanyakan indikatornya malah banyak ini ya, overloadingnya nggak keluar. ada valid ya. Ah. Gitu nggak keluar gitu. Biasanya standarnya 5 gitu. Tapi kalau misalkan Mm-mm. habisnya sampai apa tidak validnya cuma 2, ini dieliminasi aja. Jadi nanti dihilangkan gitu. Jadi Hmm. cuman indikator yang valid aja yang digunakan ya gitu. Arvina, Eh, kemarin sisa yang tidak valid ada 6 ya. iya, kemarin Itu kan di 14. masing-masing variabel ada berapa? Di masing Ap- variabel Ada yang ada yang dua, ada satu, yang ada yang dua, oh, pokoknya oke. intinya 4 variabel ada 6 Pak gitu. Tapi ada Berarti di nilainya itu 0,366. Kan kalau misalkan SPSS kan 0,361 ya Pak. Tapi kalau dia respondennya 30. Tapi kalau misalkan 96 kayak responden saya 0,366 kayaknya udah harus tereliminasi gitu Pak. Ya kalau beda ya. ya konstruk validator validasi sama yang non konstruk itu berbeda Hmm. itunya pengukurannya. Jadi tidak bisa menggunakan T-tabel, nggak bisa. Jadi menggunakan AP 0,5 atau yang tadi AP ya. ya, Heeh. AP 0,5 Atau itu Eh, konvergen validitasnya itu validity. Ya, 0,7 gitu. oke. Tapi Bu, berarti kalau yang 0,3 itu dibuang aja ya Bu ya. Tapi Iya, AV-nya udah 0,5 kok Bu, di atas 0,5. Paling nggak apa-apa. Berarti 0,5 di sekian-sekian. AP-nya. Heeh. Jadi pilih aja. Berarti kita menggunakan AP-nya ya 0,5 misalkan. Jadi AP-nya harus 0,5 gitu. Berarti saya tidak perlu nyebar ulang kan Nggak Bu usah. ya. Walaupun Heeh, nggak ya usah. walaupun ada yang nggak valid 6 gitu. Iya, Ya berarti tinggal saya pakai dieliminasi aja. berarti Dikurangin saya aja. tetap pakai yang responden 96 itu kan Bu untuk uji validitas itu, Iya, atau tetap yang 30 Bu? yang semuanya. Kalau Semuanya. di Oke, oke. Smart PLS itu nggak bisa 30 karena pengukurannya bukan T-tabel ya, gitu. Oke Bu, baik. Semuanya. Makasih Bu. Jadi semuanya. Hmm. Oke, berarti ada apa-apa yang penting ada ininya. Ada juga yang bilang Mm, salah, intinya bisa memahami tentang validitas dan reliabilitas aja ya. iya. Ikuti Bu Atik aja nggak apa-apa. Ya, Arvina ya. Oke Jadi Pak. pakai yang langsung 96. Tuh, alhamdulillah tuh ada pencerahan tuh dari Bu Atik.
Nanti teman-teman kalau seandainya mau konsultasi dengan saya, mungkin saya nggak masuk atau ada kendala, nggak apa-apa, saya izinkan ke Bu Atik, nggak apa-apa Bu Atik ya. Ya, silakan nggak apa-apa. Ya, ini langsung ke prodinya yang minta Bu Atik jangan khawatir. Iya, iya Pak. Ya, oke Vina jelas. Ada lagi nggak? Oke, simpel semua PLS itu sebenarnya ya. Oke, ini waktu sudah jam 8. Sepertinya Ke SPSS ya, karena yang Atik, lain banyak juga. Halo Pak, suaranya putus-putus. Ini saya yang putus-putus apa siapa ya? nah ini udah kedengeran lagi belum? Udah kedengaran. Baik ya.